Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pariwisata Tojo Una-Una. Ketemu lagi dengan saya Om Kede Muhammad Arsalnibi akan bincang-bincang kembali di Bukit Cagar Biosfir 16 Rapampoloi sore ini. Kembali lagi bahwa saat ini lagi-lagi saya ditemani oleh Kakak Acit. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa inilah beliau aktivis daripada ekoturism atau ekowisata Tojo Una-Una. Hari ini kita akan berbincang-bincang soal satu keunikan atau satu terobosan yang mana bahwa akan kita bicarakan hari ini adalah tentang jembatan Bakau. Ya, jembatan Bakau ini adalah merupakan salah satu jembatan yang kemudian sangat digemari oleh wisatawan mancanegara di tahun-tahun awal ketika pariwisata Tojo Una-Una sudah mulai dikenal oleh dunia. Ya, ini akan kita bertanya kepada Kakak Acit seperti apa ya jembatan Bakau yang pernah menjadi salah satu daya tarik khususnya pariwisata yang berada di Togean Tojo Una-Una. Olehnya pada saat ini pada Kakak Acit untuk menjelaskan konsep-konsep jembatan Bakau yang dibangun secara bersama-sama dengan masyarakat Lembenato pada saat itu. Awalnya sebetulnya dari penelitian etnobiologi. Nah, dari hasil penelitian etnobiologi ini satu bidang studi mengkaji tentang pola-pola kebudayaan masyarakat lokal, masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Nah, salah satu desa sasaran penelitian itu adalah Lembenato, Kabalutan dan Malenge serta beberapa desa-desa yang dinilai pada waktu itu relatif masih memiliki nilai-nilai kebudayaan lokal. Nah, berkaitan dengan jembatan Bakau, sebetulnya inspirasinya lahir dari penemuan kita mengenai pengetahuan tradisional orang Bobongko mengenai sumber daya genetik. Wow. Nah, jadi masyarakat Bobongko ini memiliki pengetahuan dan kearifan tradisional dalam pemanfaatan hutan bakau, pemanfaatan terutama hutan bakau ya. Karena hutan bakau ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsumsi misalnya tingki, katude, ya kan? Kan itu banyak yang diambil dari situ. Ternyata masyarakat Bobongko memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan berbagai aspek dalam hutan bakau itu untuk kebutuhan yang lain. Misalnya untuk pembuatan pupuk organik, untuk pembuatan garam. Ini menarik ini. Iya kan? Kemudian kebudayaan masyarakat Bobongko sendiri di dalam pemanfaatan hutan bakau ada konsep-konsep tradisional tentang kepemilikan dan pengelolaan hutan bakau. Oh, itu ya? Iya, jadi ada aturan-aturan adat mengenai pemanfaatan hutan bakau yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, dari sana saya fokus untuk mendampingi masyarakat Bobongko di dalam menggali lebih dalam pengetahuan tradisional mereka, lalu bagaimana pengetahuan tradisional itu bisa kita kembangkan menjadi salah satu yang punya nilai ekonomi. Nilai ekonomi bisa dari nilai ekonomi pariwisata, bisa dari nilai ekonomi yang lain. Nah, dari situ ide awal mengenai jembatan Bakau. Sebetulnya pengembangan hutan bakau itu ada 3 komponen aspek utama, yaitu aspek konservasi, aspek pariwisatanya, dan aspek pemberdayaan masyarakat. Itu 3 itu. Jadi dari aspek konservasi, bahwa sebenarnya masyarakat adat Bobongko itu sudah memiliki pola-pola hidup yang menjaga dan melestarikan hutan bakau, karena itu bagian dari akar budaya mereka. Selain dia bernilai ekonomi bagi pemenuhan kebutuhan mereka, juga memiliki kaitan dengan kepercayaan adat mereka. Seperti misalnya di Tambun, di situ tempat mereka mengadakan prosesi adat. Di Lok Tingki itu, Lok Tingki lah lokasi jembatan Bakau itu. Lok Tingki namanya. Lok Tingki namanya. Lok Tingki. Nah, di situ salah satu prosesi kegiatan adat mereka di masa lalu, untuk melepas perahu
Di Loping iya, apa namanya, misalnya sesajian yang dilepas di laut, itu ditambun di sekitar Loping itu. Ide mengenai jembatan bakau sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana wisatawan belajar bersama masyarakat mengenai kebudayaan mereka. Itu ide prinsipnya. Iya, prinsipnya. Iya. Kebudayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan bakau. Jadi wisatawan datang untuk belajar ke masyarakat yang punya. Iya, masyarakat Bobongko yang bagaimana sebenarnya pola-pola tradisional mereka dalam pemanfaatan hutan bakau. Kebudayaan masyarakat Bobongko. Jembatan bakau itu hanya sarana untuk memudahkan wisatawan masuk ke hutan bakau untuk belajar dan melihat. Melihat. Iya. Belajar ke masyarakat Bobongko bagaimana sistem pemanfaatan dan pengolahan hutan bakau menurut adat orang Bobongko. Jadi jembatan bukan atraksi wisata. Atraksi wisatanya adalah belajar bersama. Belajar bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Dan itu yang diapresiasi oleh dalam penghargaan British Award itu. Jadi berarti dengan terjadinya jembatan bakau ini Kakak Acit, berarti turis mancanegara ini itu ada memanfaatkan itu untuk belajar bersama masyarakat melewati jembatan ini. Jembatan bakau itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sejak tahun 96 diinisiasi oleh masyarakat. Mereka membentuk kelompok yang namanya kelompok Wakatan. Nah, Wakatan ini adalah konsep pengelolaan hutan bakau menurut adat orang Bobongko. Kalau namanya bakau dalam bahasa Bobongko itu bakat. Bakat. Tapi kalau Wakatan, Wakatan itu adalah kelompok hutan bakau. Tapi sudah dengan melekat di dalam adalah konsep pengelolaan. Kapan hutan bakau boleh ditebang, itu Talenga yang menentukan. Talenga ini apa? Itu semacam pemimpin. Semacam pemimpin adat yang berkaitan tentang pemanfaatan kapan sesuatu dimanfaatkan. Jadi nanti yang diputuskan adalah Talenga. Sama dengan misalnya kapan menanam padi. Ya kan? Kapan menebang misalnya sagu, memanfaatkan sagu. Nah, ada yang namanya Gonggan Pogaluman adalah satu rumpun sagu yang dimiliki secara bersama, secara adat. Yang memutuskan kapan sagu itu bisa dimanfaatkan atau yang memutuskan kapan menanam padi itu adalah Talenga. Itu dalam pemanfaatan sumber daya alam harus ada satu keputusan. Keputusan keluar dari Talenga. Talenga yang dipercaya memiliki kewenangan adat dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Seperti itu. Menarik. Berarti jembatan bakau ini yang pernah digagas oleh kelompok Wakatan, kelompok yang bernama kelompok Wakatan dengan Kakak Acit, ternyata ini berhasil dan diminati oleh wisatawan mancanegara, sehingga wisatawan mancanegara ini bisa bersama-sama masyarakat belajar untuk melihat lebih dekat tentang cara masyarakat Bobongko memanfaatkan hutan bakau. Nah, kemudian ini setelah itu Kakak Acit, ini kan tadi Kakak Acit bilang mendapat penghargaan dari mana? Jadi penghargaan itu diberikan oleh lembaga PBB, WTO. UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Jadi organisasi pariwisata dunia yang bermarkas di PBB. Mereka yang menyelenggarakan program itu, tapi disponsori oleh perusahaan penerbangan Inggris, British Airways, dan itu diselenggarakan setiap tahun. Nah, tujuan British Award itu untuk memberikan penghargaan kepada produk-produk wisata berbasis masyarakat yang dikelola secara swadaya, yang dibangun secara swadaya, yang berorientasi pada pengolahan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, WTO memberikan penghargaan kepada produk-produk berbasis masyarakat, produk-produk wisata berbasis masyarakat, skala kecil, yang memiliki dampak ekonomi pada masyarakat dan memberikan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Nah, penghargaan itu diberikan setiap tahun. Nah, yang mensponsori adalah perusahaan penerbangan Inggris, British Airways. Nah, pada tahun 98, itu tahun berapa? Tahun 98. 98 penghargaannya. Iya, tahun 98 penghargaan itu diberikan kepada jaringan ekowisata Togian.
Togian Ecotourism Network. Karena kelompok Wakatan ini ada salah satu members dalam jaringan ekowisata Togian. Kak Cid. Ya, kita akan berlanjut pada episode berikutnya atau bincang-bincang berikutnya. Ini sangat menarik. Ternyata bukan hanya keunikan Jembatan Bakau, tapi ada kegiatan masyarakat yang dilakukan secara adat istiadat, dan ini sangat menarik. Tentunya kita akan bertemu dengan hal-hal yang menarik lagi ketika Kakak Acik masih siap untuk menemani kita pada episode berikutnya. Cuman kami minta, Om Kede minta supaya jangan lupa di subscribe agar video kami ini bisa terus berlanjut dan menjadi inspirasi atau menjadi bahan bagi para pemuda kita yang ingin mengenal lebih jauh tentang pariwisata Togean Tojo Una Una. Oke, salam pariwisata.